Lintas Info hari ini. Universitas Nusa Megara Kencana menggelar forum grup diskusi sebagai bagian dari penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa dan kampung wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Forum yang mengusung tema model pemberdayaan dan kompetensi sumber daya manusia komunitas dalam pengembangan community-based tourism yang berkelanjutan dengan dukungan stakeholder sebagai pemediasi ini dihadiri oleh para ketua desa dan pengelola kampung wisata dari berbagai wilayah di DIY. Sebanyak 13 desa dan kampung wisata yang berasal dari 4 kabupaten dan 1 kota turut berpartisipasi dalam diskusi ini. Acara pada hari ini merupakan bagian dari proses penelitian kami, di mana kami menghadirkan ketua desa wisata dan kampung wisata di DIY. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah kami ingin menyelaraskan instrumen penelitian yang sudah kami buat. Jadi harapan kami nantinya instrumen yang kami buat itu memang selaras dengan kondisi desa wisata dan kampung wisata di DIY. Dan alhamdulillah peserta FGD pada hari ini sangat antusias, di mana kami banyak menemukan temuan-temuan yang nantinya bisa menjadi arahan kami untuk penelitian ke depannya. Nah, setelah FGD ini kami akan berkunjung ke masing-masing desa wisata maju dan mandiri di DIY di 4 kabupaten dan 1 kota Yogyakarta. Setelah FGD kuesioner itu selesai, kami akan melanjutkan mengundang kembali para pengelola desa wisata di kampus Unmeka untuk menyampaikan hasil dari penelitian kami. Melalui forum tersebut, para peneliti memetakan berbagai persoalan pemberdayaan yang selama ini telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi ketimpangan pada berbagai dimensi pemberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian juga menyoroti masih adanya kekurangan kompetensi yang dimiliki oleh para pengelola wisata berbasis masyarakat. Kegiatan yang kami lakukan pada pagi hingga siang hari ini terkait dengan fokus group discussion, salah satu riset yang diangkat oleh teman-teman peneliti dari Universitas Nusa Megara Kencana. Judulnya adalah model pemberdayaan, kompetensi sumber daya manusia komunitas dalam pengembangan CBT atau Community Based Tourism yang berkelanjutan dengan dukungan stakeholder sebagai pemediasi. Di dalam forum fokus group discussion yang diikuti sekitar 13 pengelola desa dan kampung wisata di DIY yang terdiri dari 4 kabupaten 1 kota, cukup menarik. Temuan-temuan yang kita bahas adalah salah satunya mencoba memetakan persoalan pemberdayaan, tipologi pemberdayaan yang saat ini sudah berjalan. Ketimpangan apa saja yang terjadi dari dimensi pemberdayaan itu. Terus yang kedua adalah bagaimana kompetensi sumber daya manusia, terutama dari sisi pengelola yang masih banyak kekurangan. Artinya apa? Bahwa riset ini akan mencoba mengidentifikasi kelemahan-kelemahan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia penggiat pariwisata berbasis masyarakat. Baik itu dari storytellingnya yang masih lemah, bahasa Inggrisnya misalnya, atau hospitality dan teknis yang lain, termasuk tentunya digitalisasi. Nah, ini tentunya menjadi satu tantangan dari riset ini agar kemudian ada kemanfaatan untuk merumuskan rekomendasi bagi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, terkait dengan aktor atau pemangku kepentingan. Nah, tentunya dalam FGD tadi juga cukup menarik bagaimana agar peran kampus dalam hal ini perguruan tinggi bisa memetakan, membuat roadmap pendampingan desa wisata yang ideal. Jangan yang hit and run, jangan yang parsial. Nah, ini tentunya kami sebagai peneliti memerlukan dukungan dan masukan dari rekan-rekan penggiat pariwisata, karena kami berharap bahwa
pengembangan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta salah satunya berpijak pada lokalitas, keunikan, potensi yang ada di desa dan kampung wisata. Ini harapan dari riset ini, mudah-mudahan tentunya dari Jogja kita bisa memberikan model pemberdayaan, model peningkatan kompetensi dari sisi pengembangan desa wisata. Hasil riset ini nantinya akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta menyusun roadmap pendampingan desa wisata yang lebih efektif dengan melibatkan peran aktif perguruan tinggi. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah ini menjadi salah satu agenda kegiatan yang sangat membantu khususnya ke teman-teman di pengelola desa dan kampung wisata di DIY, karena ini melihat spesifik ke desa wisata yang klasifikasinya adalah maju dan mandiri, dan harapannya nanti akan muncul satu model pengembangan untuk optimasi program pengembangan desa dan kampung wisata di DIY. Beberapa hal yang tadi sempat kita diskusikan juga itu adalah kami sebagai pengelola atau masyarakat di desa atau kampung wisata itu harus menguatkan CBT-nya, yang salah satunya adalah peran masyarakat, kemudian aktif untuk berkolaborasi dengan pihak eksternal sehingga antara bottom up dan top down itu ketemu. Kemudian yang kedua, tentu masing-masing desa dan kampung wisata punya karakteristik yang khas dan masing-masing punya keunikan, sehingga masing-masing juga harus mengenali dan mengoptimalkan itu, jangan sampai sama. Dan DIY ini punya semacam DNA itu terkait kebudayaan, sehingga harapannya itu juga menjadi penguat dan pembeda kita dengan desa dan kampung wisata lain di luar DIY. Terakhir, harapannya dari FGD ini kita pengelola atau pelaku di desa dan kampung wisata bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, pentahelix ya, dari akademisi, kemudian bisnis, pemerintah, komunitas, dan media, sehingga DIY menjadi destinasi tujuan wisata yang semakin mendunia. Melalui agenda ini, diharapkan lahir model pemberdayaan yang mampu memperkuat kapasitas pengelola desa dan kampung wisata di DIY, sehingga dapat mendorong terwujudnya destinasi wisata yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan, sekaligus mengoptimalkan potensi pariwisata berbasis masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Sekian Lintas Info hari ini, tim Sangaji TV melaporkan.